Mari kita membaca Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17. Mari kita membacanya, saya akan membacakan bagi saudara sekalian Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, kami yang sudah menerima anugerah sulung dari Roh, yaitu kami mendapatkan bagian di dalam Kristus. Biarlah di dalam kelimpahan Kristus kami bisa bertumbuh dalam iman, kami makin mengerti kehendak Tuhan dan mau menundukkan diri ke dalamnya. Kami melihat masa depan kami dan sesungguhnya kami tidak berani melangkah untuk menggapai apapun karena kami tahu di luar Tuhan tidak akan ada sejahtera. Namun ketika kami ingin dibimbing oleh Tuhan, kami tahu bahwa jiwa kami yang mempunyai begitu banyak kecemaran dan keinginan-keinginan yang fana selalu mengganggu kami untuk mengharapkan dan juga menikmati sukacita di dalam Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami supaya kami mengerti kebenaran. Biarlah roh yang sudah Tuhan berikan kepada gereja-Mu juga kami nikmati pimpinannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran oleh karena dibimbing oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan rela tolong kami, pimpin hamba-Mu yang hina ini, biarlah lewat apa yang Dia katakan kami mendapat berkat oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Injil Yohanes pasal 14 dan juga 16. Ini merupakan berita tentang Roh Kudus yang sangat-sangat limpah. Di dalam ayat yang kita baca, Roh Kudus diperkenalkan sebagai penolong yang lain, Allos Parakletos. Kristus adalah penolong bagi jemaat dan Roh Kudus adalah penolong yang sama tapi pribadi yang berbeda, Allos Parakletos. Nah, dia adalah penolong supaya apa ya? Di dalam ayat yang kita baca dikatakan supaya kita mengenal kebenaran. Karena dia disebut roh kebenaran. Roh yang tidak diterima oleh dunia, tetapi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang percaya. Dari sini kita mempelajari hal yang pertama yang ingin saya bagikan, yaitu bagaimana orang mengerti kebenaran, mempersepsi dan memahami apa yang dialami di dalam dunia. Semua orang akan mengalami beberapa tahap di dalam pengenalan. Yang pertama adalah tahap yang bersifat pengalaman. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman. Pengalaman yang saudara alami adalah pengalaman yang saudara dapatkan karena lingkungan saudara dipersepsi oleh saudara. Saudara bisa melihat lingkungan, bisa berinteraksi dengannya, bisa mendengar, ada suara dan lain-lain. Saudara mulai sadar ada hal-hal di luar saudara. Dan saudara sadar hal-hal di luar saudara ini perlu ditafsirkan dengan benar. Manusia adalah makhluk yang menafsir. Dia melihat sekeliling dan dia mulai tafsirkan apakah artinya. Nah, waktu dia mau menafsir, dia mempunyai cara menafsir yang dikuasai oleh pikirannya. Dia tidak akan tafsir di luar dari cara pikir dia berpikir. Saudara waktu tanya terus, cara berpikir bisa berpikir karena apa ya? Cara berpikir bisa berpikir karena pengaruh komunal. Jadi ada lingkungan yang memberikan kepada kita kemampuan berpikir yang dipengaruhi dari sekeliling kita. Orang di dalam budaya tertentu akan punya cara pikir yang sama dengan budaya yang membentuk dia. Maka saudara, cara berpikir ini bukan sesuatu yang bersifat individual. Cara berpikir ini bersifat komunal. Ada di dalam komunitas. Komunitasku berpikir seperti apa? Aku juga mewarisi cara berpikir yang sama. Saudara berinteraksi dengan siapa? Saudara akan berpikir dengan cara yang sama dengan orang yang kepadanya saudara berinteraksi. Nah, maka komunitas sangat membentuk pola pikir. Sulit bagi kita untuk menjadi orang yang beda sendiri dibandingkan orang lain
Karena beda sendiri akan mempersulit saudara untuk berkomunikasi. Bagaimana bisa bicara kalau nggak nyambung? Gimana bisa nyambung kalau cara berpikirnya beda? Kenapa cara pikir bisa beda? Mungkin karena ada kengototan. Saya punya cara berpikir, saya tidak mau disamakan dengan yang lain. Saya punya cara berpikir unik, tapi keunikan saudara bikin saudara nggak bisa berkomunikasi. Maka demi bisa berkomunikasi, saudara akan punya pola pikir yang mirip dengan yang lingkungan bentukan ke dalam saudara. Lalu yang lingkungan bentukan ini membuat saudara mempunyai prioritas di dalam pengertian untuk menangkap sesuatu dari sekitar saudara. Ada hal yang saudara akan cepat sekali tangkap, ada hal yang saudara abaikan. Seorang filsuf ateis, sayangnya dia ateis ya, namanya Jean-Paul Sartre, mengatakan ketika orang mempelajari sesuatu, dia mempelajari dengan mengamati. Maka hal pertama yang dilakukan oleh orang yang mengamati adalah menyingkirkan keluar segala pengalaman yang tidak penting. Saudara datang ke sebuah restoran misalnya, lalu saudara janjian, saya mau datang ke restoran karena diundang makan sama Pak Jayandi misalnya. Karena Pak Jayandi menjanjikan akan makan-makan kalau Pak Jayandi jadi liturgis. Ini cuma contoh ya. Nanti jangan marah kalau ditagih dia nggak mau. Nah saudara pergi ke restoran, waktu saudara tahu dalam pikiran, aku janjian dengan Pak Jayandi. Begitu saudara masuk, pikiran saudara langsung sort out yang bukan Pak Jayandi. Maka saudara akan melintas melihat seluruh restoran, dan semua yang bukan Pak Jayandi nggak masuk ke dalam pikiran. Semua dikeluarkan, keluarkan. Biarpun saudara lihat wajah orang, langsung otak saudara mengatakan, bukan. Langsung dilupakan. Lihat lagi, bukan. Maka kalau saudara punya target, aku datang mau ketemu Pak Jayandi. Begitu saudara masuk, saudara lihat sekeliling, akhirnya saudara ketemu Pak Jayandi. Langsung datang ke meja di mana Pak Jayandi ada, saudara duduk di situ, jabat tangan dengan dia, ngobrol-ngobrol. Nah kalau Pak Jayandi tanya, sadar nggak di restoran ada apa aja? Saudara nggak akan sadar. Ada apa ya? Saya nggak tahu. Lihat nggak tadi warna pintunya apa? Aduh saya nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Karena begitu masuk saya langsung sort out semua. Semua yang tidak penting saya buang. Yang penting itu yang saya mau terima. Saya cari dan ketemu. Nah ketemu orang yang saya cari. Nah ini cara berpikir menurut Jean-Paul Sartre. Saya melihat lalu saya buang yang tidak penting karena saya mau cari yang mana yang penting. Maka ternyata pengalaman saudara dan dari cara berpikir dipengaruhi komunitas. Tapi komunitas bukan cuma mempengaruhi cara berpikir. Komunitas juga akan melatih saudara untuk memberikan fokus kepada satu hal dan mengabaikan hal yang lain. Apa yang akan saudara beri prioritas dan apa yang saudara akan buang dari prioritas, ini pun dipengaruhi oleh komunitas. Nah ini yang kita seringkali tidak sadar. Banyak orang mengatakan, heran ya, sudah dengar khotbah kok masih begini tingkah lakunya? Ya karena dia dengar khotbah tapi dia tidak dibentuk oleh komunitas untuk cara berpikir. Dia berinteraksi dengan yang lain. Dia dengar khotbah, dia berinteraksi dengan orang kebanyakan di dalam komunitasnya. Dan orang kebanyakan di dalam komunitasnya akan menata pikiran dia. Sehingga yang penting bagi dia adalah hal penting yang dipengaruhkan dari lingkungan kepada dia. Nah saudara cara begini ya, memikirkan tentang berpikir, ini ada di dalam pembicaraan yang sangat-sangat sulit dan juga sangat panjang di dalam sejarah pemikiran. Ini yang seringkali disebut dengan memikirkan cara berpikir, yaitu epistemologi. Bagaimana aku bisa tahu tentang kebenaran? Tapi banyak orang di abad 20, apalagi di abad 21, sudah makin kecewa terhadap penyelidikan epistemologis. Bagaimana bisa tahu kebenaran? Bagaimana tahu kebenaran yang kau tahu itu benar? Kalau Pak Sucipto sering pakai istilah benar-benar-benar. Kamu tahu yang benar? Tahu. Apa itu sudah benar? Benar. Apa itu benar-benar benar? Kayaknya belum sampai benar-benar-benar. Cuma rada benar. Oh kalau gitu belum. Mesti benar-benar benar. Oh yang penting saya nggak benar-benar salah sudah oke lah. Meskipun nggak benar-benar benar, tapi nggak benar-benar salah. Jadi cuma sedikit salah atau sedikit benar saya sudah puas. Tapi kalau saudara ngomong ini di depan Pak Cip nanti dikhotbahin 1 jam. Nggak bisa begitu. Harus benar-benar gitu ya. Nah saudara, ini bagian dari epistemologi, dari studi epistemologi. Bagaimana engkau tahu yang engkau tahu itu benar? Dan jawabannya sulit ya. Saya tahu ini benar. Kenapa? Ya karena memang tahu. Itu bukan jawaban. Kalau kamu tahu itu benar, coba beritahukan apa dasarnya engkau bisa mengatakan yang engkau anggap benar itu benar.
Atau kalau pakai kata-kata Pak Sucipto, itu benar-benar benar. Truly, truly, true. Aduh susah ya. Jadi saya tahu yang saya tahu itu benar-benar benar karena apa? Oh karena ini sesuai logika. Logika bagaimana? Oh logika kita bisa pakai isi logisme, kita bisa pakai hukum logika, itu semua teratur. Tapi saudara, seorang namanya Aristotle pernah mengingatkan. Aristotle ini yang pertama kali merumuskan tentang logika. Nah, disclaimer ya, kalau saudara bilang kok filsafat melulu sih Pak, kapan firman Tuhannya? Saudara kalau mempunyai kerangka berpikir yang benar, firman Tuhan itu jadi indah. Aku ingin engkau tahu Alkitab indah, mengalami Alkitab itu indah, dengan cara punya kekayaan berpikir. Jadi kalau saudara bilang, saya nggak usah lah dengar-dengar filsafat. Saya kan bukan orang filsafat. Ya, saya juga bukan sih. Kalau saudara tanya, Pak Jimmy kan orang filsafat. Bukan, saya orang teologi. Saya ngajar teologi. Saya gelarnya juga teologi. Jadi saya orang teologi, belajar teologi, ngajar teologi. Terus kenapa ada banyak filsafatnya? Karena teologinya jadi terasa limpah setelah saya belajar berinteraksi sedikit dengan filsafat. Filsafat bukan barang haram kok. Sudah dihalalkan di dalam tradisi reform. Karena ada gerakan namanya Neo-Calvinis yang di dalamnya ada namanya filsafat Kristen. Jadi sudah halal. Kalau saudara masih bilang filsafat itu haram, saudara belum update. Mesti di-update ininya operating system saudara. Nah saudara sekalian, belajar filsafat untuk apa? Supaya saya tahu bagaimana sih orang berpikir. Dan kalau saudara ingin tahu bagaimana orang berpikir, tolong highlight orang-orang kunci. Belajar tuh dari orang yang paling penting. Jangan belajar dari orang yang kurang penting. Nah setelah saudara belajar dari yang paling penting, saudara nggak perlu belajar banyak, sudah tahu dapat banyak. Nah begitu dapat banyak baru saudara tahu, oh kerangka berpikir yang tertata rapi ternyata sangat menolong untuk saya memahami betapa mengagumkannya Alkitab. Itu ya, jadi saya harap kita makin kagum Alkitab karena kita ditantang oleh pikiran-pikiran yang limpah dari manusia sepanjang zaman. Nah Aristotle sudah mengingatkan, jangan pikir logika itu bisa memastikan engkau menemukan yang benar dan membuktikan yang salah. Karena bisa jadi ketika engkau berlogika, engkau pakai argumen logis, ternyata engkau sedang membela seekor sapi, lalu engkau berdebat dengan tentang seekor sapi. Aku percaya sapi itu ada tanduknya, sapi itu begini tingginya, sapi itu 400 kilo atau apapun itulah. Saudara berargumen dengan detail tentang sapi, lalu teman saudara mengatakan saya tidak setuju. Menurut saya jerapah itu lehernya panjang. Menurut saya jerapah itu ada bintik-bintik besarnya. Nah saudara kapan bisa nyambungnya? Karena bicara hal yang beda. Maka Aristotle mengatakan kalau kamu sudah mempunyai konsep logika yang bagus, lalu kau mau berdebat dengan orang, pastikan kalian bicarakan hal yang sama. Banyak kali berdebat ternyata isinya hal yang beda ya. Kamu tahu gak ke gereja itu penting? Lalu saudara bilang ini ke anak, anak bilang, tapi aku bosan Pak ke gereja. Nggak boleh gitu, gereja itu penting. Papa buktikan gereja itu penting. Si anak bilang, ngerti gereja itu penting. Kan saya bilang bosan. Bosan dan penting itu dua kategori yang beda. Jadi kalau saya bilang aku bosan ke gereja, lalu papa membuktikan gereja itu penting, ya nggak nyambung. Biarpun logikanya papa mantep sekali. Pokoknya segala silogisme, segala jenis logika dari Aristotle sampai Alvin Plantinga dipakai semua. Wah keren ya. Saya pun nggak tahu apa aja ilmunya. Nah pokoknya berargumen kuat sekali membuktikan gereja itu penting. Pakai premis awal, pakai pendahuluan, pakai hipotesa, pembuktian dan kesimpulan. Nah nak sudah tahu ya gereja itu penting. Si anak pusing dan mengatakan tahu ya gereja penting. Ayo mau debat lagi? Enggak debat, gereja penting. Ayo ke gereja? Enggak mau, bosen. Kok masih belum ngerti juga? Ayo lagi, dijelaskan lagi. Anak makin pusing lalu mengatakan, Pak saya sudah ngerti kalau gereja itu penting. Ya sudah kalau gitu pergi. Yang aku tanya adalah apakah ada bukti yang mengatakan bahwa gereja enggak membosankan? Karena secara pengalaman aku rasa gereja membosankan. Dan kalau saya mengalami gereja membosankan, bisakah diargumenkan lalu saya berubah selera? Kan gak bisa. Kalau gitu gimana dong supaya aku berubah selera? Susah ya? Nah jadi saudara, Aristotle mengingatkan kamu sudah mempunyai begitu banyak cara berdebat. Pastikan lu ngomong yang sama dengan orang lain. Kadang-kadang kita penginjilan juga lupa ini loh. Saya pernah bahas di Surabaya, temanya adalah penginjilan menurut Aristotle. Yang datang banyak. Karena mereka bingung, kok Aristotle PI sih? Bukannya Aristotle filsuf kafir ya? Dan ternyata yang saya maksud adalah yang Aristotle katakan, waktu sedang berdiskusi dengan orang, pastikan bicara hal yang sama. Engkau membuktikan dengan benar, dengan teliti, bahwa sapi mempunyai ciri-ciri ini. Lalu orang lain gak setuju, karena mereka sedang bicarakan jerapah.
Jerapah sama sapi sampai kapanpun kalau bicara detail nggak akan nyambung. Nah itu sebabnya ketika kita mau berpikir, coba pikir baik-baik. Apa yang saya pikirkan, apakah di dalam cara yang sama dengan dipikirkan orang lain? Nah jadi saudara sekalian, waktu kita berinteraksi dengan lingkungan, kita berinteraksi dengan komunitas kita menjadi sadar, saya bisa tahu karena apa? Oh saya bisa tahu karena lingkungan kah? Tapi kalau lingkungan kasih tahu hal yang salah, gimana benerinnya? Tahu dari mana pengetahuan ini benar dan tahu dari mana pengetahuan ini salah? Wah, membingungkan ya. Aku ingin ada fondasi, ingin ada landasan, ingin ada kekuatan untuk memastikan yang saya tahu sebagai benar adalah hal yang benar-benar benar. Mana fondasinya, mana dasarnya? Nah, ini jadi perdebatan yang sulit. Akhirnya banyak orang di abad 20 dan di abad 21 mengatakan, sudahlah kayaknya ilmu epistemologi sudah mentok, mati. Nggak bisa dilanjutkan. Karena perdebatannya makin tajam dan orang-orang punya aliran sendiri. Akhirnya banyak orang sudah tidak tertarik lagi bahas epistemologi. Filsuf-filsuf modern masih senang. Tapi masuk ke dalam abad 20, lalu masuk ke abad 21, orang mulai merasa berdebat tentang epistemologi itu nggak lagi menarik. Terus kalau begitu bagaimana? Sudahlah daripada terus berpikir tentang benar, tahu dari mana yang saya tahu benar. Lebih baik kita berdiskusi tentang apa itu tahu dari sudut pandang menafsir. Sudah kita bahas penafsiran aja, hermeneutika. Jadi kita nggak utak-atik tahu dari mana benarnya itu benar. Tapi kita mau coba diskusikan bagaimana aku menafsir. Bagaimana aku mempunyai pendapat tentang sesuatu. Apakah cara saya mengambil kesimpulan itu sangat-sangat cocok untuk kehidupan dan kelimpahan atau tidak. Nah saudara, meskipun kita tidak setuju kalau bidang epistemologi disingkirkan, tapi kita juga mau terima bahwa berdiskusi tentang hermeneutik itu juga sangat penting supaya kita mengerti bagaimana mengetahui sesuatu yang berguna untuk saya. Apakah yang saya tahu benar? Ini epistemologi. Tapi hermeneutik mengatakan bagaimana untuk bisa mengalami dan menyimpulkan semua penafsiran yang membuat saya mengerti kelimpahan. Jadi yang satu bicara soal akurasi, sedangkan hermeneutik bicara soal kelimpahan. Yang epistemologi membicarakan tentang cara berpikir yang paling tepat. Sedangkan hermeneutik mengatakan cara mengetahui yang paling limpah. Nah saudara lebih suka limpah atau akurat? Kalau bisa dua-duanya ya, akurat dan limpah. Tapi orang-orang di zaman sekarang akan mengatakan akurasi mungkin tidak sepenting limpah. Jadi saya mengerti bagaimana menafsir lebih baik daripada saya punya keyakinan fondasional tentang kebenaran saya. Nah saudara, kalau bicara dengan orang zaman sekarang, yang kedua ini yang paling gampang diterima. Kalau saudara diskusi dengan orang, mereka mau menanyakan kepada kita sebenarnya agama mana yang benar. Lalu saudara memberikan fondasi yang paling kuat dari argumen yang kuat mengatakan hanya iman Kristen yang benar. Karena ini argumennya. Ini yang saya berikan sebagai argumen, ini benar-benar benar. Orang bilang, ya benar-benar benar itu kan menurutmu. Tapi ini bukan menurutku, aku sudah kasih argumen. Tetap menurutmu. Orang gak mau berdebat. Tapi kalau saudara mengatakan, limpah yang paling besar datang dari kekristenan. Kekristenan menawarkan hidup yang berlimpah. Menawarkan kelimpahan di dalam memahami hidup. Di dalam senang, engkau tahu ada Tuhan yang menyertai engkau di dalam segala berkat dan kelimpahannya. Di dalam kesulitan, engkau tahu ada Tuhan yang menopang. Di dalam dosa, engkau tahu ada Tuhan yang akan menghukum, tapi juga menawarkan jalan perdamaian melalui pertobatan. Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang mau tarik manusia kembali kepada Dia. Inilah Tuhan yang engkau bisa kenal. Dan pengenalan akan Tuhan yang seperti ini berlimpah sekali. Wah, ini bisa lebih kena. Maka sudah saya sering ditanya, tahu dari mana Kristen itu benar? Saya bilang, ya kalau kamu mau cari tahu, nanti saya kasih tahu bagaimana saya tahu Kristen itu benar. Enggak tentu kamu terima. Tapi kalau saya kasih tahu agama Kristen menawarkan kelimpahan, coba pikirkan, baru engkau mulai renung, lalu mulai mengatakan benar juga ya, itu jauh lebih kena loh. Nah maka saudara, kebenaran bukan tentang akurasi yang tidak tergoyahkan, tentang fakta. Tapi kebenaran adalah tentang kelimpahan, mempersepsi, menerima dan memahami hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus waktu mengatakan, aku akan memberikan roh kebenaran. Tuhan bukan sedang memberikan jawaban untuk pertanyaan epistemologis. Tuhan sedang memberikan bimbingan untuk kita menafsir.
Bagaimana mengerti dunia? Tafsir dengan benar. Bagaimana menafsirnya? Coba kenali apa yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah ciptaannya. Bagaimana menafsir tentang hidup? Bagaimana menafsir tentang manusia? Ini yang akan dilakukan oleh Tuhan lewat bimbingan yang Dia berikan kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir, Roh Kudus bimbing kita mengetahui kebenaran. Maka dia disebut roh kebenaran. Tapi tadi saya sudah katakan kebenaran kan bersifat komunal. Jadi bagaimana? Roh Kudus atau komunitas? Saya dipengaruhi orang di lingkungan saya atau saya dipengaruhi Roh Kudus? Dua-dua benar. Roh Kudus membentuk komunitas namanya gereja. Maka saudara, ada kalimat yang penting dari Calvin. Calvin mengatakan bahwa gereja Tuhan adalah komunitas penafsir. Nih, gereja ada banyak sisi, ada banyak tugas, ada banyak sebutan. Salah satunya yang Calvin katakan, gereja adalah komunitas penafsir. Ada beberapa tafsiran yang saudara tidak mungkin cari tahu sendiri. Karena Tuhan percayakan ini kepada gereja. Misalnya, mengenai doktrin Tritunggal. Bisakah saudara baca Alkitab, lalu ketemu sendiri jawabannya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena Tuhan berikan tugas menafsir tentang doktrin Tritunggal, tentang doktrin Duinatur Kristus, itu lewat gereja. Kalau sudah tanya mana ayatnya Pak yang bilang itu ditafsir oleh gereja? Enggak ada. Apakah ada di dalam Yohanes Tuhan mengatakan, hei umat, kalau engkau mau menafsirkan tentang Yohanes 1, ada unsur Tritunggalnya. Jangan sendiri ya, kumpulah dengan orang gereja, diskusikan. Enggak ada. Alkitab enggak bilang. Loh, kalau Alkitab enggak bilang, atas dasar apa Bapak mengatakan bahwa doktrin seperti Tritunggal itu Tuhan tidak percayakan untuk individu. Satu-satu orang Kristen ketemuin sendiri. Ini Tuhan percayakan untuk gereja. Tahu dari mana? Karena sejarah. Sejarah membuktikan manusia tidak bisa tafsirkan ini sendiri. Tafsirannya kacau, beragam, dan bentur satu sama lain. Bidat-bidat bermunculan karena penafsiran yang individualis terhadap doktrin penting ini. Masing-masing punya pendapatnya sendiri. Lalu setelah orang punya pendapat sendiri, menurut saya Tritunggal itu begini. Menurutmu bagaimana? Oh, menurut saya begini. Akhirnya lama-lama ajaran mulai membentuk, mulai terkutub. Kutub ya, saya bilang bukan kutuk. Saya pernah bilang terkutub, terus ada orang bilang setelah kebaktian, Bapak tadi mengutuk ya? Bukan. B, bukan K. Nah, mulai terkutub pada dua. Yang pertama yang percaya doktrin Tritunggal yang Katolik. Yang Katolik termasuk yang kita terima ya. Yang kedua yang ikut Arian. Nah, ada beberapa pecahan lagi yang juga kacau ajarannya. Ada yang ikut ajaran Sabelian. Itu percaya cuma satu pribadi. Tapi berubah-ubah jadi 3 mode. Nah, saudara, banyak kekacauan seperti ini terjadi. Akhirnya gereja Tuhan berkumpul. Lalu kemudian bikin konsili. Diskusi, berdebat. Sampai ketemu kesimpulan. Maka doktrin Tritunggal menjadi doktrin yang dipelajari oleh gereja. Didiskusikan di dalam gereja dan disimpulkan oleh gereja. Nah, itu sebabnya jangan berspekulasi dan ketemukan doktrin Tritunggal sendiri. Saudara jangan bilang, wah saya sudah ketemu Pak doktrin Tritunggal yang lain. Pokoknya ini unik, ini kreativitas saya. Kalau konsili Nikea bilang begini saya enggak setuju. Wah hati-hati bilang enggak setuju itu bidat. Sayang sekali ya banyak teolog-teolog hebat. Akhirnya jadi kacau karena enggak mau percaya apa yang diajarkan di dalam konsili. Salah satunya adalah seorang namanya Friedrich Schleiermacher. Seorang sangat berbakat, seorang yang sangat berpengaruh. Saudara, waktu dia mati, yang meratapi dia itu bisa sampai 10.000 orang. Waktu mayatnya dimasukkan ke dalam peti, kemudian diangkat, lalu dibawa masuk ke dalam kereta kuda. Sampai di kereta kuda bawa ke tempat pemakaman. Sepanjang jalan orang memberi penghormatan di pinggir jalan. Ini Friedrich Schleiermacher. Mereka menghormati dia. Ini adalah tokoh romantisisme Jerman yang pintar sekali. Seorang sangat berbakat, baik di dalam teologi maupun di dalam sastra. Sampai 10.000 orang menghantar dia. Wah, ini satu limpah sekali. Satu penghargaan yang besar sekali. Lalu waktu dia akhirnya dimakamkan, orang bikin tugu yang bagus sekali. Nah, dia kuburannya dekat atau satu kompleks dengan Hegel. Lumayan lah ya, mereka nanti bisa diskusi-diskusi. Lu ngomong gini yang bener aja, saya gak setuju. Masa sih gak setuju? Perdebatan dilanjutkan. Kalau teolog-teolog meninggal, perdebatan diselesaikan di surga. Jadi kalau ada misalnya Calvin dengan Luther, ada beberapa perdebatan tak terselesaikan. Sampai surga mereka udah damai. Kalau filsuf kayaknya enggak ya, sampai kuburan masih debat.
Saya kurang tahu, saya belum mati jadi nggak ngerti dunia orang mati. Nah saudara, kuburan Schleiermacher dihias dengan tugu yang bagus. Kuburan Hegel pakai tugu yang sederhana. Saya tadinya bingung ya, kenapa ya? Hegel juga orang terkenal. Hegel filsuf yang sangat dihargai. Tapi kenapa kuburnya tidak sebagus kubur Schleiermacher? Akhirnya ada yang mengatakan, ini saya tahu ini cuma joke ya, tapi mungkin ada sisi benarnya. Karena orang mengikuti Alkitab. Oh, apa yang dibilang Alkitab? Alkitab mengatakan ketika nabi-nabi mati, tugunya dibuat bagus. Jadi mungkin Schleiermacher dianggap seperti nabi, karena dia teolog. Hegel kan bukan teolog, jadi non-nabi. Yang nabi dibikin tugu yang bagus. Nah saudara, Schleiermacher orang penting, dia punya sumbangsi teologi sangat bagus. Tapi dia tidak mau terima kesimpulan dari Chalcedon tentang siapa Kristus. Akhirnya spekulasi dia bikin doktrin Kristus dia kacau. Dan akhirnya sulit bagi kita untuk mengatakan, oh Schleiermacher itu adalah salah satu tokoh teologi penting untuk gerakan reform Injil. Enggak bisa. Meskipun pengertian dia tentang penafsiran Alkitab sangat bagus. Pengertian dia tentang banyak hal termasuk tentang kekristenan dan budaya itu bagus. Dia mengatakan, dia memberikan pidato bagus. Yaitu tentang kekristenan bagi orang-orang yang berbudaya tapi yang menghina kekristenan. Dia apologet yang bagus sekali. Jadi sayang ya, karena tidak percaya konsili, akhirnya dia pakai pikiran sendiri, akhirnya jadi kacau. Nah maka saudara, ada ajaran-ajaran Tuhan tidak mau percayakan kepada individu, harus gereja Tuhan. Maka gereja adalah komunitas penafsir. Nah ada hal-hal yang lebih detail, silakan saudara tafsir sendiri. Misalnya, saudara membaca ayat yang mengatakan kasihlah musuhmu. Lalu saudara mulai sadar, aduh aku ada musuh, aku harus belajar mengampuni. Nah saudara kan gak perlu berdebat lalu akhirnya bikin konsili tentang siapa yang digolongkan musuh. Ayo seluruh gereja kumpul ya, ini ada masalah. Ada satu orang mengatakan kalau ada orang yang minjam uang gak dikembalikan itu musuh. Apakah benar dia termasuk musuh? Ayo kita berdebat. Kemudian apakah kita harus ampuni dia atau tidak? Gak perlu. Saudara bisa lebih bebas menafsirkan hal ini. Ada hal-hal Tuhan percayakan kepada gereja secara komunitas. Ada hal-hal Tuhan izinkan silakan orang Kristen bergumul. Nah maka saudara, gereja adalah komunitas penafsir. Gereja isinya orang-orang yang saling diskusi, saling bicara untuk mendapatkan pengertian tentang apa yang Alkitab katakan. Jadi kita perlu komunitas, perlu orang-orang di sekeliling kita untuk mempengaruhi cara kita berpikir. Harap kita menjadi orang-orang yang mau menerima pengaruh. Bagaimana menerima pengaruh? Dengan adanya komunitas yang saling komunikasi. Saling bicara, saling diskusi, saling belajar, saling tukar pikiran. Saudara, berapa seringkah saudara berbicara tentang tema-tema Alkitab dengan orang lain? Berapa sering ada diskusi membahas tentang ajaran, tentang cara berpikir yang dalam. Kalau kita tidak ada komunitas yang mendiskusikan tema-tema penting, sulit bagi kita untuk menjadi orang yang ditantang pikirannya menjadi makin maju. Saudara, ketika saudara menyelidiki sejarah, ada periode-periode emas untuk jenis budaya tertentu. Untuk sastra ada periode emas. Di Jerman misalnya abad 19. Ini periode keemasan untuk sastra. Di Rusia periode keemasannya di abad 20 awal. Lalu musik di Vienna ada periode emas di abad yang ke-18. Musik begitu, abad 19. Musik begitu laku, begitu populer dan begitu kaya dihasilkan di Vienna di abad yang ke-19. Nah, kenapa bisa demikian? Karena banyak orang yang mulai dengan serius mempelajari musik, mulai membicarakan tentang musik, mulai mempengaruhi satu dengan lain. Akhirnya kota Vienna jadi komunitas musik yang memunculkan banyak pemusik. Nah saudara, saya harap di GRI terjadi seperti ini ya. Banyak anak-anak dan orang muda mulai belajar musik karena lingkungannya mencerahkan untuk orang mencintai musik. Nah demikian juga teologi. Jangan jadi komunitas gereja yang bicaranya selalu hal-hal dangkal. Selalu hal-hal yang tidak penting. Selalu gosip. Selalu tentang tempat makan yang enak. Selalu tentang tempat ngopi yang enak. Tapi tidak ada tantangan untuk berpikir dalam tentang segala hal. Nah kalau kita tidak mau buka pikiran untuk mulai teliti dan berpikir dengan sehat, berpikir dengan benar, maka kita sangat sulit untuk menjadi komunitas penafsir. Biarlah gereja Tuhan jadi komunitas yang saling mengetahui, saling memberitahu, saling mendiskusikan, saling belajar untuk mengerti apa pengertian yang benar dan dalam dari kitab suci. Nah komunitas seperti ini mesti dibangun.
Biar kita belajar diskusi, belajar bicara, belajar mengenal satu sama lain dengan cara bertukar pikiran untuk segala hal. Nah saudara, di abad yang ke-19 mulai muncul pemikiran-pemikiran sosial yang menerobos, yang nanti di abad 20 dipraktekkan. Di mana ini muncul? Ternyata munculnya di tempat ngopi. Kenapa di situ? Karena banyak pemikir yang punya waktu luang, mereka punya waktu luang untuk minum kopi. Dan waktu luang minum kopi ini sama waktunya dengan orang-orang lain. Sehingga mereka kumpul, mereka minum kopi, mereka saling diskusi tentang tema-tema penting yang mereka ketahui. Ini keadaan menyenangkan sekali. Beberapa waktu yang lalu saya isi satu sesi di dalam satu kuliah terbuka di UPH. Saya berdiskusi dengan beberapa pemateri. Lalu saya pikir, wah menyenangkan sekali ya bicara dengan mereka. Mereka punya pola pandang yang tajam. Kita lempar pertanyaan, mereka jawab pertanyaan itu dan saya langsung mendapatkan begitu banyak hal. Bicara kira-kira setengah jam dengan mereka. Saya mungkin sudah dapat bahan kuliah untuk 2 kelas. Karena terus bicara dengan mereka. Maka saudara, mari jadi kelompok seperti ini. Mari belajar seperti ini. Kalau saudara tanya, gimana cara belajarnya? Nanti sampai rumah coba diskusikan tema-tema penting dengan pasanganmu. Supaya nggak bertengkar melulu. Itu saudara bilang, justru kami berdebat doktrin nantinya. Ya berdebat doktrin tapi jangan pakai emosi, itu jauh lebih fruitful daripada berdebat nyuci itu pakai deterjen apa. Nah saudara, mari belajar seperti ini. Bikin komunitas yang mulai perhatikan hal-hal yang membuat kita ditantang pemikirannya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mengerti pola pikir yang paling penting dan mengadopsi cara berpikir filosofis yang ada dalam sejarah. Coba lihat bangsa mana yang maju. Apakah di dalamnya ada pemikiran tajam atau tidak? Pasti ada. Bangsa bodoh adalah bangsa yang seluruh rakyatnya gak pernah pikir tentang hal-hal serius. Gak pernah tahu apa itu filsafat. Gak pernah mengerti apa itu percakapan yang benar. Cuma tahu bercanda, cuma tahu main-main, cuma tahu membutakan mata dari pengetahuan dan membodohkan pikiran dari tema-tema terpenting di dalam hidup. Kelompok seperti ini gak mungkin membuat bangsa maju. Maka saya harap kita sangat mengerti bagaimana berbagian di dalam sebuah komunitas di mana pola pikir kita ditantang untuk maju. Ditantang untuk jadi lebih baik. Nah ini yang saya mau untuk orang yang dengar khotbah saya. Saya tidak ingin orang dengar khotbah santai-santai, anggap ini cuma hiburan, nanti pulang merasa terhibur. Menyenangkannya khotbahnya. Kadang-kadang saya bisa bikin banyak lelucon supaya bikin khotbah menarik. Dan waktu saya lakukan itu orang senang sekali. Saya pernah khotbah di satu sesi di Speak. Saya bahas tentang doktrin, tentang tema yang waktu itu dibahas. Lalu saya tutup dengan sebuah cerita. Cerita yang ada unsur lucunya. Wah setelah saya cerita orang ketawa. Dan waktu break banyak yang jabat tangan saya mengatakan, bagus seminarnya Pak, thank you ya. Wah saya sangat diberkati, terima kasih. Saya tanya diberkatinya yang apa ya? Itu yang cerita Bapak itu bagus banget. Ceritanya yang bikin orang ketawa. Nah saya harap makin dengar khotbah, saudara makin sadar. Wah, saya perlu loh belajar tentang tema-tema penting seperti ini. Aku perlu tahu supaya pikiranku tidak dibodohkan oleh zaman ini. Supaya pikiranku tidak dibikin freeze oleh kebiasaan lihat media sosial yang membuat saya makin bodoh. Nah maka saudara mari pikir, kalau gereja Tuhan adalah komunitas penafsir, maka cara kita tahu itu tidak mungkin cuma dari gereja. Perlu ada yang dampingi gereja untuk tahu. Siapa bisa dampingi gereja untuk tahu? Pertama-tama itu Kristus. Saudara kalau lihat di dalam kitab suci, Kristus adalah pendamping, penolong untuk gereja mengerti hal-hal penting. Kapan gereja mengerti hal penting karena Kristus? Gerejanya diwakili oleh murid-murid. Murid-murid itu dapat berkat besar sekali. Tuhan Yesus sering memberikan pengajaran dengan bertanya. Pak Tong mengatakan guru yang paling baik adalah guru yang pertanyaannya tajam sekali. Nah satu kali ada seorang pengajar sejarah di sebuah universitas di Eropa. Dia sangat senang kalau ada mahasiswa berbakat di kelasnya. Jadi dia akan pilih. Tiap kali masuk kelas dia akan pilih mungkin cuma 5 atau 6 mahasiswa yang paling pintar. Setelah itu dia mengatakan, hey kamu, dan kamu. Misalnya 5 orang atau 6 orang atau 7 orang. Orang-orang ini diundang makan malam di rumahnya dia. Nanti dapat kelas khusus. Wah orang-orang ini senang sekali. Akhirnya malam mereka datang ke rumah profesor pinter ini. Lalu profesor ini mulai ngobrol sama mereka dengan bertanya. Bertanya, menurutmu apa yang diajarkan oleh tokoh ini? Wah,
Mahasiswanya kaget. Menurut saya ini yang diajarkan. Nah, apakah yang diajarkan itu sudah akurat dengan yang dia pikirkan? Wah, saya kurang tahu Pak, kayaknya ini masih saya ragu. Apakah yang kamu ragu ini benar-benar bertanggung jawab untuk diucapkan? Dia tanya terus. Akhirnya seluruh makan malam dan seluruh percakapan cuma isinya profesor ini nanya. Dia cuma tanya, mahasiswanya jawab. Profesor tanya, mahasiswa jawab. Setelah itu profesor tanya lagi jawabannya. Akhirnya setelah makan, mahasiswa itu mengatakan, hari ini ya, malam ini, kami dapat bahan banyak sekali dibandingkan dengan di kelas. Jauh lebih limpah waktu makan malam. Lalu mereka bingung sendiri, kenapa kita rasa lebih limpah ya? Memang guru kita itu ngajar apa waktu makan? Gak ngajar apa-apa. Apakah bahas bahan? Enggak. Apa yang dia lakukan? Cuma bertanya. Nah, ini guru yang hebat ya. Tanya, tapi pertanyaannya tajam. Tapi jangan ikut-ikut, tapi pertanyaan sudah bodoh. Kamu tadi jam berapa bangun pagi? Itu pertanyaan gak penting. Nah saudara, orang ini tanya, mahasiswanya dapat berkat. Yesus lakukan hal yang sama. Ketika Yesus berbicara dengan murid-murid, dia sering bertanya kepada mereka. Pertanyaan yang ditanya itu sangat penting, karena cara Tuhan tanya membuat kita harus taruh diri kita di posisi orang yang ditanya. Lalu kita mulai pikir, kalau Tuhan tanya saya seperti ini, saya jawab apa ya? Di dalam Injil Yohanes, kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu pertanyaan. Dan pertanyaan dia tajam sekali. Murid-murid ikut dia, ada beberapa orang, lalu Tuhan berpaling. Lihat ada yang ikut, Tuhan tanya, apakah yang kamu cari? Ini jawaban susah dijawab loh. Apakah yang kamu cari? Wah apa ya, saya cari damai. Mengapa cari damai? Ya supaya tenang. Apa itu tenang? Tenang itu berarti tidak diganggu kesulitan. Apakah tidak diganggu kesulitan itu realistis? Apakah engkau bisa berharap hidup tidak diganggu kesulitan? Ya enggak sih. Kalau hidup selalu diganggu kesulitan, kenapa cari tidak sulit? Apakah itu real? Ya enggak sih. Kalau begitu apa yang kamu cari? Oh yang saya cari, kalau gitu yang saya cari adalah kekayaan. Kenapa cari kekayaan? Ya supaya saya ada simpanan untuk masa depan. Apakah simpanan untuk masa depan itu bikin kau tenang? Iyalah pasti bikin tenang. Kenapa itu bikin tenang? Kenapa mengambil dan menyimpan untuk diri bikin tenang? Apakah ketenangan itu muncul karena keserakahan? Mulai ada pertanyaan lagi ya. Enggak lah, saya rasa saya enggak serakah. Kalau enggak serakah, kenapa ambil lebih dari yang kamu perlu? Loh karena saya perlu simpanan untuk masa depan. Tapi dengan mengambil yang kamu perlu, bukankah kamu mengambil bagian orang lain juga jangan-jangan? Ya juga ya, jadi gimana dong? Ya kalau gitu saya tanya lagi, apakah yang kamu cari? Oh iya, yang saya cari adalah enggak cari apa-apa. Apakah boleh hidup tanpa mencari apa-apa? Aduh bingung, gimana jawabnya ya? Nah ini pertanyaan tajam sekali. Nah saudara, Tuhan bertanya, lalu mulai muncul komunitas berpikir di tengah-tengah para murid. Banyak orang gak senang begini karena gak senang mikir. Sekali lagi ya, saya ingin mengingatkan, saya sering ngomong di GRI. Khotbah-khotbah di GRI bukan untuk orang pintar. Khotbah-khotbah di GRI adalah untuk orang yang mau belajar capek-capek berpikir. Karena berpikir itu melelahkan, yang malas pasti gak mau mikir. Kalau sudah bilang, saya bodoh Pak, saya kurang bisa dengar khotbah di GRI. Enggak. Khotbah di GRI untuk orang bodoh, karena pengkhotbahnya juga bodoh. Orang bodoh khotbah sama orang bodoh klop. Kalau saudara kepintaran nggak nyambung karena saya bodoh. Lalu kalau saudara bilang, masa Pak Jimmy bodoh? Pak Jimmy tahu banyak karena saya ngaku bodoh, makanya saya belajar. Orang kalau nggak ngaku bodoh, nggak mau belajar. Saudara kenapa masih mau dengar khotbah? Karena ngaku bodoh. Jadi kita sesama orang bodoh, kita bikin kumpulan jemaat bodoh se-Indonesia. JBI. Dan nggak usah macam-macam, singkatan lain nggak usah ditafsirkan sama. Nah maka saya orang bodoh, saudara orang bodoh. Terus kalau begitu kenapa khotbahnya sulit? Supaya orang bodohnya nggak bodoh terus. Tapi aku kurang tinggi IQ-nya. Enggak, ini khotbah bukan untuk orang tinggi. Saudara kalau ahli filsafat dengar khotbah ini, saudara akan mengatakan ini pengantar banget. Memang cuma pengantar. Kalau begitu apa yang Bapak mau coba lakukan? Saya mau bikin kita belajar berpikir. Berpikir itu untuk orang bodoh. Orang pintar biasanya nggak mau mikir, malas mikir. Sudah tahu ya, banyak penemu-penemu itu orang malas. Dan mereka pintar. Pintar plus malas. Makanya menemukan banyak barang-barang. Karena malas. Saya punya teman itu menemukan cara untuk mengeringkan piring dengan 1 kali gerakan 2 piring kering. Jadi taruh di tengah, piringnya diginiin, plok-plok selesai gitu ya. Kenapa dia menemukan ini? Karena dia malas lap piring. Sedangkan orang rajin kayak kita tapi bodoh. Ya gitu kan Tekun. Tekun gak menemukan apa-apa. Gak apa-apa. Tekun nanti akan ada dapat sesuatu. Rajin tapi malas, gak akan kemana-mana. Pinter tapi malas, gak akan kemana-mana. Nah saudara, belajar pikir meskipun pikir itu capek. Tapi makin pikir makin tahu. Wah saya kok gak tahu apa-apa ya. Kalau saya gak tahu apa-apa saya perlu tahu. Bagaimana supaya tahu? Saya mesti pikir baik-baik. Nah ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan punya murid bukan orang-orang pinter. Dia pilihnya Petrus,
yang gak terlalu pinter-pinter amat. Kalau Petrus pinter, dia gak jadi nelayan yang miskin di Galilea. Orang-orang yang kurang pinter Tuhan Yesus kumpulkan, tapi Tuhan terus tanya, Tuhan terus didik. Akhirnya mereka menjadi komunitas penafsir yang dididik oleh Tuhan. Tuhan mendampingi mereka untuk membuat mereka mengerti realitas di dalam tafsiran yang benar. Mau tahu tafsiran yang benar? Mau Tuhan, biar saya dampingi kamu. Dan Tuhan di sini memberikan pengertian bahwa relasi guru dan murid itu bukan cuma relasi membicarakan kebenaran lalu selesai. Relasinya adalah relasi penolong. Guru adalah penolong untuk murid bisa tahu. Tuhan Yesus adalah penolong supaya jemaat bisa tahu. Dan Tuhan adalah penolong yang sabar. Bayangkan ya, berkali-kali diajar, murid masih nggak tahu. Satu kali Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang membuat orang harus berpikir. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Wah, mereka mesti pikir, Tuhan kok kasih puisi teka-teki yang harus kita pikir. Akhirnya mulai mereka ngomong-ngomong, bisik-bisik. Kamu sih, kamu apa? Kamu bawa roti enggak? Waduh, enggak bawa roti. Tuh kan disindir sama Tuhan. Lu enggak bawa roti, dia marah tuh, dia lapar. Lain kali bawa. Tuhan tanya, ngomong apa kalian? Enggak Tuhan. Apakah kamu ngomong tentang apa yang saya bilang tadi? Hati-hati terhadap ragi Farisi. Oh iya ya Tuhan, kami ngomong itu. Iya tadi memang ngomong itu. Lalu apa yang kamu tangkap dari perkataan saya? Yaitu Tuhan, saya udah bilang ke dia bawa roti. Dia gak bawa roti. Maaf ya Tuhan, lain kali kami lebih teliti. Maaf kalau Tuhan lapar. Waduh gak ngerti juga. Lalu Tuhan tanya, berapa waktu yang lalu itu kita kumpul sama 5.000 orang, ingat gak? Ya ingat Tuhan, ingat. Waktu itu mereka lapar kan ya? Iya. Lalu ada berapa roti? Ada 5 roti. Kemudian setelah aku berkati, diberi untuk makan orang 5.000 orang itu. Cukup gak? Cukup Tuhan. Lebih gak? Lebih. Ada berapa keranjang sisanya? Ada 12 keranjang sisa. Masihkah kamu degil? Masihkah kamu berpikir aku mikirin roti? Enggak ada roti ngamuk-ngamuk. Itu bukan Tuhan Yesus. Lapar sedikit sudah ngamuk. Itu bukan Tuhan. Itu mungkin kita kali ya. Sudah bilang enggak, saya enggak. Oke, kalau gitu kita bukan. Kita adalah orang bodoh yang tahan lapar. Tuhan mengatakan, kenapa masih enggak ngerti juga? Wah capek ya. Sudah diajar masih enggak ngerti. Tapi itulah murid. Murid perlu dibimbing, didampingi lagi. Kalau belum ngerti diapain? Diusir? Dipecat? Enggak, didampingi lagi. Ditolong. Yesus adalah Parakletos, sang penolong yang bersama-sama mendampingi untuk mengajar kebenaran. Lalu Tuhan terus ajar, ajarannya makin lama makin dalam. Makin dalam makin kemana? Makin ke inti kekristenan, yaitu salib. Tuhan sudah bicara tentang menaklukkan setan, mujizat untuk memberi makan, mengerjakan begitu banyak hal. Sekarang sudah masuk ke dalam hal yang paling inti. Ini pengajaran paling penting. Yaitu Yesus akan masuk Yerusalem, dia akan ditangkap di sana, dia akan dianiaya, diolok-olok, dipaku di atas kayu salib, dan akhirnya mati, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Nah kali ini Tuhan Yesus langsung berikan ajaran, tidak ada teka-teki, tidak ada pertanyaan apa, langsung dia beritahu. Dan murid-murid masih gak ngerti, terus gak ngerti. Kalau ngerti ya, begitu Yesus mati, mereka udah tunggu. Guru mengatakan sudah khotbah, dia akan mati dan hari ketiga bangkit. Kalau gitu Yesus mati, murid-murid harusnya nunggu di depan kuburan pas hari ketiga kan. Begitu hari ketiga mereka udah kumpul di situ, sudah siap-siap, ada yang bawa kopi, ada yang bawa mie, ada yang bawa ini itu, udah piknik, sudah siap-siap. Wah ratusan orang sudah kumpul, ratusan mungkin ribuan, 5.000 orang yang sudah pernah dapat roti juga kumpul. Wah kuburannya rame bukan main. Sampai orang Romawi yang jaga bingung, ini ada apa sih ini kalian? Enggak, ini guru bilang dia hari ketiga bangkit. Jadi kami mau menyambut kebangkitannya. Aneh, enggak aneh, guru sudah ngajar. Kalau itu terjadi kan Yesus bangkit lumayan seneng ya. Begitu Yesus bangkit, guru welcome back. Seperti yang kau khotbahkan guru. Oh iya bagus murid-murid. Kalian nangkep ya, nangkep dong. Jadi kalian tahu, iya tahu. Tapi enggak, murid-murid enggak ngerti. Yesus mati mereka langsung goyah iman. Murid-murid lihat Yesus mati langsung balik ke pekerjaan lama. Tadinya sudah tinggalkan pekerjaan masuk STT, sekarang keluar dari STT, balik ke pekerjaannya lagi. Mancing lagi yuk. Kenapa mancing lagi? Kita kan sudah mau melayani Tuhan. Tuhannya udah mati, mau gimana? Iya kok dia mati ya, heran ya. Waduh sudah capek-capek ngajar gak didengar. Lalu Yesus bangkit, bertemu murid-murid seneng. Nah Pak Tong bilang murid-murid terlalu susah, gak mau denger. Akhirnya Tuhan Yesus kasih kursus intensif tambahan. Harusnya kelasnya udah selesai, masih belum mengerti. Tuhan tambah lagi 40 hari. Sudah 40 hari, ini dari Pak Tongnya, masih gak ngerti juga. Tuhan kapan pulihkan Israel? Celaka. Masa perlu di-extend lagi? Nah maka Tuhan pergi ke sorga dan Tuhan mengatakan, aku akan kirim penolong. Kenapa kirim penolong?
Karena cara kamu memahami kebenaran itu masih sulit. Lama, masih ada diri yang lama muncul terus. Pola pikir yang salah dipakai terus. Maka Tuhan mengatakan, oke, aku akan kirim roh kebenaran. Untuk apa roh kebenaran hadir? Supaya dia membimbing kamu. Aku tidak bersama kamu, roh kebenaranku akan menyertai kamu. Nah maka saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mengumumkan Kristus tetap hadir. Dia tetap menyertai kita sebagai guru, tapi sekarang lewat Roh Kudus. Roh Kudus mengajar gereja. Roh Kudus menyatakan kebenaran. Itu sebabnya dia disebut roh kebenaran. Di sini pakai kata dasar aletheia. Aletheia ini adalah kata yang sangat unik. Di dalam budaya Yunani ada legenda, mitos, ini bukan fakta ya. Kalau orang sudah mati, orang akan melintasi sungai Lete. Kalau orang mau lahir, rohnya juga melintasi sungai Lete. Lete ini artinya kabur atau lupa. Nah jadi saudara, ini dari Yunani ya, bukan Alkitab. Saudara sebelum lahir itu sudah ada. Saudara punya jiwa itu kekal. Nah ini kekekalan jiwa itu ajaran Yunani, bukan ajaran Alkitab. Kalau Alkitab nggak mengajarkan jiwa kita kekal. Jadi saudara baru ada ketika saudara dikandung oleh ibumu. Sebelum mama mengandung saya ada nggak? Nggak ada. Loh tubuhnya nggak ada, tapi jiwanya kan di surga. Enggak, jiwa nggak di surga. Terus jiwa saya kapan muncul? Ya pada waktu engkau dikandung. Tubuh dan jiwa dimunculkan di situ. Oh begitu. Jadi sebelum saya dikandung orang tua, dikandung mama, saya belum ada. Roh saya bagaimana? Juga belum ada. Itu Kristen. Tapi kalau Yunani percaya roh kita itu ada di satu tempat yang bagus. Pokoknya tempatnya lebih bagus daripada Karawaci. Kalau sudah bilang puji Tuhan Pak, saya tinggal di Gading Serpong. Sama, lebih bagus daripada Gading Serpong. Lebih bagus dari BSD. Lebih bagus dari dimanapun engkau tinggal. Nah ini tempat bagus sekali. Lalu ada saatnya kita mulai terperangkap masuk ke dalam tubuh untuk dilahirkan di bumi. Tempat yang menyusahkan, masuk ke dalam tubuh yang nanti jadi kuburan jiwa. Soma sema. Maka di dalam kondisi ini kita dimasukkan ke dalam tubuh. Sebelum masuk ke tubuh, roh kita lewati sungai Lete. Apa yang terjadi di sungai Lete? Di sungai Lete kita lewat, kita langsung hilang pengetahuan, lupa semua. Jadi lupa karena sungai Lete. Ini yang terjadi waktu sudah ujiannya. Malam sebelumnya lewat sungai Lete, begitu ujian hilang semua. Nah itu Lete. Nah maka aletheia artinya adalah memori dibalikkan kembali. Memori diberikan di dalam cara yang clear. Tidak ada awan, tidak ada kabut, tidak ada penghalang. Nah di dalam Injil Yohanes, murid-murid tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan Yesus. Kenapa nggak bisa lihat? Karena kemuliaan Tuhan Yesus diselubungi oleh keadaan rendah. Yaitu dia bertubuh, dia menjadi sama dengan manusia. Tapi herannya Tuhan mengatakan ini bukan dihalang. Ini justru dinyatakan. Waktu Tuhan menjadi manusia. Pada waktu itu Tuhan sedang menyatakan dirinya di dalam kelimpahan yang paling tinggi. Maka dikatakan aletheia, benar, truth. Aletheia artinya tidak ada kabut lagi. Nah saudara, waktu Musa mau memandang wajah Tuhan, Tuhan bilang gak bisa. Kamu cuma bisa lihat belakangku. Waktu orang Israel mau melihat Tuhan, mereka gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena ada awan menutup Gunung Sinai. Gunung Sinai penuh dengan awan, sehingga mereka tidak bisa lihat Tuhan. Itu namanya Lete. Lalu supaya lihat Tuhan bagaimana? Awannya harus hilang. Bagaimana supaya awan hilang? Ya kalau Tuhan yang hilangkan. Begitu awan hilang, itu namanya aletheia. Karena kata a menegasi kata benda yang dijadikan kata selanjutnya. Aletheia, tak ada kabut lagi. Engkau bisa lihat Tuhan dengan jelas. Engkau bisa lihat Tuhan tanpa ada kabut. Di mana Tuhan kelihatan? Di dalam diri Kristus. Tapi kan Yesus mati di kayu salib. Kalau dia mati di kayu salib, berarti nggak ada lagi harapan untuk kenal Tuhan. Dia sudah mati. Salah. Justru kematian dia di kayu salib menyatakan tentang Tuhan di dalam cara yang paling tinggi. Di atas kayu salib di bukit Golgota tidak ada awan. Semua bisa lihat Tuhan Yesus. Dan semua bisa lihat kasih Allah yang dinyatakan tanpa dihalangi oleh kabut apapun. Tuhan adalah Allah yang mempunyai pernyataan diri yang sangat ajaib. Dia menyatakan diri lewat salib. Dia menyatakan diri di dalam ketersembunyiannya. Hiddenness of God sekarang menjadi the revelation of God. Tuhan adalah yang wholly revealed. Sepenuhnya dinyatakan di dalam cara yang wholly hidden. Sepenuhnya tersembunyi. Ini paradoks yang aneh. Tapi fakta yang Tuhan mau nyatakan. Maka Tuhan menyatakan diri lewat Kristus. Tapi kita yang ada di dunia, pola pikir kita diganggu oleh dunia. Yang mengatakan, aduh jangan kenal Tuhan lewat Kristus. Kenapa jangan? Itu cara kenal yang aneh. Kalau mau ambil sebagian dari Kristus, lalu ambil yang cocok-cocok. Yang gak cocok jangan diambil.
Tuhan kita rela menderita, kamu jangan. Tuhan kita nggak punya tujuan hidup selain disalib, kamu jangan dong. Kamu harus punya tujuan hidup untuk jaya, untuk menang. Tapi Tuhan Yesus nggak begitu. Tuhan Yesus tujuan hidupnya apa sih? Dia tujuan hidupnya mau jadi berkat. Oh kalau gitu aku harus tiru dia dong. Mau jadi berkat di dalam hidup. Ini cara Kristus. Tapi kita akan mengatakan, sudahlah, jangan ekstrim-ekstrim jadi orang Kristen. Yang biasa-biasa aja. Yang penting kamu sudah cukup beriman. Kadang-kadang ke gereja, kasih persembahan sudah cukup. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mendidik kita supaya kita mengadopsi jalan hidup yang sama dengan Kristus. Inilah aletheia, inilah kebenaran. Maka Tuhan mendampingi gerejanya, yaitu murid-murid, supaya murid-murid tahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan naik ke sorga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan turun dan Roh Kudus akan memimpin kita menjadi pendamping yang lain. Allos Parakletos, penolong yang lain. Penolong, penghibur, pendamping yang membimbing kita untuk mengenal Tuhan. Maka saudara punya guru yang terus menerus bersama dengan saudara. Saudara punya guru privat namanya Roh Kudus. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberi firman, Roh Kudus menyatakan kebenaran, Roh Kudus memakai gerejanya. Supaya gereja Tuhan menjadi komunitas penafsir yang menolong saudara bertumbuh. Roh Kudus yang kerjakan ini semua. Saudara ingatkah pertama kali engkau masih menjadi Kristen? Ingatkah awal-awal engkau jadi Kristen? Ada banyak hal yang engkau belum tahu bukan? Sekarang setelah sekian lama jadi Kristen sudah makin ngerti banyak hal. Makin tahu bagaimana mengerti Alkitab. Makin punya kerangka pikir yang Kristen. Makin mengerti apa yang ditawarkan oleh Kristus di dalam iman kepada dia. Di sini saudara menjadi orang yang sadar. Aku dibimbing untuk kenal Tuhan. Siapa yang bimbing? Yang bimbing bukan Pak Stephen Tong. Bukan Pak Jimmy Pardede. Bukan Pak David Tong. Bukan Pak Antonius Un. Meskipun Tuhan pakai orang-orang ini. Tapi yang bimbing adalah Roh Kudus yang menyertai saudara. Roh Kudus yang sabar. Dia terus bersama saudara. Jadi guru yang sabar. Wah kalau kita pikir-pikir lagi ya. Kita murid yang lebih parah dari murid-murid Tuhan loh. Murid-murid Tuhan degil. Diajar 3,5 tahun gak ngerti-ngerti. Wah kalau kita gimana? Mungkin udah diajar 30 tahun kali. Masih gak ngerti-ngerti. Sampai kita mengatakan, oh Tuhan ampuni ya. Aku kok masih gak bisa hidup dengan cara Tuhan. Sudah dibimbing begitu sering tapi gak bisa juga. Tapi Tuhan gak mengatakan, oke, karena sudah gagal saya tarik rohku. Sudah cari guru yang lain. Lalu Roh Kudus mengatakan, saya udah marah sama orang ini. Gak ngerti-ngerti dibilangin. Akhirnya ditinggalkan kita. Dan kita binasa. Tidak. Dia tetap mendampingi meskipun kita lambat belajar. Dia tetap menyertai meskipun kita kadang keras hati. Kadang tegar tengkuk. Kadang kembali ke pola pikir yang lama. Tapi Tuhan terus sabar membimbing. Inilah yang Tuhan janjikan. Roh kebenaran yang akan menyertai engkau. Roh kebenaran yang akan mengungkapkan segala hal yang aku belum ajarkan. Yang engkau perlu tahu. Nah kiranya Tuhan pimpin kita lewat Roh Kudusnya makin bertumbuh. Dan Roh Kudus menjadi guru yang sabar mendampingi saudara. Saudara kalau punya kemungkinan untuk membimbing orang. Saudara akan tahu membimbing orang bukan hal yang mudah. Sudah bimbing. Ternyata satu peristiwa bikin mereka seperti melupakan segala hal yang sudah kita bimbing. Satu kali ketika masih di Malang ya, saya kenal ada satu orang, saya coba bimbing, orang ini sepertinya ada potensi bisa jadi hamba Tuhan. Terus dia belajar, akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Waktu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan ada banyak hal yang menjadi kesulitan, ditangani satu-satu. Pola pikir yang masih salah, saya coba koreksi, saya coba sertai. Ada kesulitan apa? Saya coba dampingi. Dia mengatakan, saya mau masuk sekolah teologi tapi uang gak ada. Kalau gitu kerja dulu. Terus saya arahkan. Saya dengan sabar terus bimbing. Tapi akhirnya Tuhan izinkan uang terkumpul cukup. Dan dia mulai tanya, bagaimana cara masuk ke STT? Oh harus TOEFL 500. Dia kejar, dia belajar bahasa Inggris. Lalu waktu mau belajar dia kadang-kadang mundur, kadang-kadang rasa lelah. Saya bilang gak boleh gampang menyerah. Ayo belajar lagi. Guruku terlalu galak. Ya kalau guru baik lu gak belajar-belajar. Gak apa-apa, biar terus paksa diri. Lama-lama dia berhasil, dia masuk sekolah teologi. Setelah masuk sekolah teologi bergaul dengan beberapa orang yang bikin pikirannya jadi kacau kemana-mana. Dia mulai negatif terhadap ini itu, mulai kritik ini itu. Saya kaget, kenapa kamu seperti ini? Dia mengatakan, ya karena saya sekarang sudah tercerahkan. Wah celaka, tercerahkan kok kayak begini. Lalu saya terus bimbing lagi. Lama-lama dia mengatakan, sorry ya Pak, saya pernah pikir seperti ini. Gak bener loh pikir seperti itu. Akhirnya balik lagi, mulai tata lagi pikirannya. Kemudian saya pikir-pikir capek juga bimbing orang kalau kayak gini. Ini baru satu loh. Kasih lagi satu kayak gini, mati saya.
Lalu sudah jadi pun belum tentu beres. Wah capek sekali, langsung saya pikir gimana dengan Tuhan? Tuhan bimbing saya puluhan tahun. Mungkin Tuhan, mungkin pasti bisa rasa hal yang sama ya. Sudah dibimbing kok masih kayak gini sih? Sudah diberikan kesabaran masih begini. Tapi Tuhan tidak tarik dirinya. Tidak buang kita. Dia tetap pimpin, dia tetap sertai, dia tetap sabar dengan kita. Maka biarlah kita terus belajar jadi komunitas yang mengerti kebenaran. Jadi komunitas yang mau dibimbing oleh Roh Kudus yang hadir membimbing gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di hari Pentakosta Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang membimbing kami menjadi penolong yang lain. Sebab tadinya kami diajar oleh Kristus, tapi sekarang Kristus mengajar kami melalui kehadiran Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Pimpin kami sehingga ingatan akan siapa Roh Kudus, pengertian akan apa yang dia sudah ajarkan, terus kami bawa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan, bertumbuh dengan limpah dari iman kami, menuju kepada kedewasaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.